dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup, ya dengan lidah. Karena kita lemah, kita nggak punya kekuasaan. Dengan tangan itu pemerintah yang bisanya. Dengan lidah mungkin ulama. Serendah-rendahnya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Dengan hati. Hati kita nggak setuju dengan itu. Ya, berangkat pergi kita. Nah ini hijrah syu'uriyah. Para sahabat dibina oleh Rasulullah SAW untuk mengaplikasikan ini. Perbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki keyakinannya, perbaiki sikap, perbaiki rasa. Perbaiki rasa. Terakhir, yang keempat, mungkin yang bisa kita aplikasikan hijrah juga pada masa saat ini adalah hijrah fikriyah. Hijrah secara fikrah. Hijrah secara pemikiran, pemahaman. Bahwa kita berpikir tentang Islam ini secara komprehensif. Ya, tidak sepotong-sepotong. Islam ini mencakup seluruh sisi kehidupan. Islam akidah iya, ibadah iya, muamalah iya. Islam di situ ada sosial, ada ekonomi, ada ilmu pengetahuan, ada kepedulian, ada berbagi. Semuanya itu diatur, diajar dalam Islam. Mari kita berpikir bahwa sedikit pun kita berperan, berkontribusi untuk Islam ini, insya Allah akan membuat agama ini terus menjadi lebih baik, menjadi semakin terhormat dan jaya. Jangan sampai kemudian perbuatan, perilaku kita ikut serta meruntuhkan agama. Ya. Karena Rasulullah katakan siapa yang meninggalkan sholat, ya dia telah menghancurkan agama. Karena sholat itu tiang agama. Gara-gara kita nggak sholat, kita berperan untuk menghancurkan agama. Mari kita berpikir lebih luas, berpikir komprehensif, berpikir Islam secara sumul, secara menyeluruh, agar kemudian cara berpikir yang komprehensif ini meminimalisir pertikaian, perbedaan, permusuhan, memperdekat jarak antara sesama kita. Para ulama tanah air dahulu, para sunan-sunan luar biasa. Negeri kita, Indonesia ini dulu mayoritasnya non-muslim. Sekian abad yang lalu. Tanpa ada perang, tanpa ada pertumpahan darah, luar biasa para sunan itu. Masuk ke tanah air ini lalu sekarang kita temukan negeri kita ini mayoritas muslim. Tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, tidak ada pembantaian. Dengan damai. Itu luar biasa. Saya pribadi nggak bisa bayangkan. Gimana dulu para ulama berdakwah, menyuruh orang khitan aja yang sudah besar-besar umurnya karena baru masuk Islam, itu nggak mudah itu. Tapi mereka berhasil menyelesaikan itu. Nah jangan sampai udah susah-susah ulama memasukkan orang ke Islam, kita mengeluarkan orang dari Islam. Ini tidak muslim, ini sesat, ini na'udzubillah. Mari kita rangkul, kita perbaiki. Yang salah kita perbaiki kesalahannya di tempat-tempat yang layak, di bilik-bilik yang cocok. Tak mesti kita umbar di depan publik. Akhirnya sesama umat Islam saling membuka kekurangan dan kelemahan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pemirsa PKS TV Sumbar yang berbahagia, itulah pemaparan kajian keumatan yang disampaikan oleh Ustadz Irsyad dengan tema Momentum Hijrah Tahun Baru Hijriah, Momentum Hijrah. Oke, baik pemirsa yang berbahagia, bagi yang menonton ya di PKS TV Sumbar, silakan jika ada pertanyaan diketik di kolom chat. Insya Allah nanti Ustaz Irsyad akan berikan tanggapan. Baik, sambil menunggu pertanyaan atau yang ingin diminta penjelasan lebih lanjut kepada Ustaz Irsyad, saya coba simpulkan seperti sampaikan oleh saya tadi, ada 4 memaknai hijrah ya. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah ya, keyakinan atau akidah. Kemudian yang kedua hijrah sulukiyah, akhlak atau sikap kita. Kemudian hijrah su'uriyah, perasaan atau hati kita. Kemudian hijrah fikriyah, pemikiran. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, pemirsa PKS TV Sumbar, mudah-mudahan dari pemaparan tadi ini menjadi pemantik ya pemikiran bagi kita dan pemahaman bagi kita agar kita selaku umat muslim sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW bisa terus memperbaiki diri kita hijrah dari yang baik menjadi lebih baik lagi insya Allah. Baik, sudah adakah yang bertanya di kolom chat? Ya juga kita mengundang kepada Bapak Ibu pemirsa PKS TV Sumbar, jangan lupa ya di subscribe, kemudian like ya, kemudian juga di share agar kebermanfaatan kajian keumatan kita malam hari ini lebih banyak ya, agar keberkahan juga terus melimpah insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, para pemirsa di studio, jika ada pertanyaan juga dipersilakan. Oke, silakan kepada Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Daf, kepada Ustaz Ustaz, silakan berikan tanggapan. Ya, terima kasih Dr. Devrinal yang memberikan pertanyaan ini untuk kita semua ya. Pertama terkait dengan konteks ayat di surah An-Nisa ayat 100 itu memang Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan dukungan, dorongan, motivasi ya kepada orang-orang yang masih mungkin belum mau berhijrah mengikuti Rasulullah SAW pindah dari Makkah ke Madinah. Maka Allah berikan jaminan bahwa berhijrah itu akan nanti mereka akan dapatkan ganti rezeki. Nah, dan memang cukup lama juga ya kaum muhajirin itu di Madinah mereka hidup dalam keterbatasan, dalam support dan bantuan dari kaum Ansor. Baru kemudian setelah perang Khaybar, Rasulullah SAW dan para sahabat memenangkan perang Khaybar itu mendapatkan ghanimah yang luar biasa sampai-sampai Ibunda Aisyah mengatakan tidak pernah kami merasakan kenikmatan kecuali setelah Khaybar. Dan bahkan sampai-sampai pasca perang Khaybar itu kaum muhajirin saking banyaknya harta yang didapatkan, mereka kembalikan bantuan-bantuan kaum Ansor yang mereka terima di awal-awal hijrah. Kok tanah mereka kembalikan, emas mereka kembalikan, saking kaya. Ini secara tekstual atau konteks tersebut ya, bahwa ketika datang perintah Allah untuk pindah tempat karena itu perintah dari Allah, karena tidak kondusif untuk beramal soleh dan beribadah, maka jangan takut. Perpindahan itu tidak akan mendatangkan kerugian, Allah akan datangkan keberkahan. Dalam konteks kekinian dan tadi kita sudah sampaikan bahwa pasca direbutnya kota Mekah tidak ada lagi hijrah pindah tempat, yang adalah perjuangan. Maka saudara kita Palestina
bukan kita suruh hijrah, ya. Dijajah oleh Israel, hijrahlah kalian. Hijrah udah selesai, berjuang. Dan kita kaum muslimin, mari kita bantu mereka berjuang. Termasuk kalau ada hari ini yang mengatakan, kenapa nggak pindah ke tempat lain? Justru kita tanya, ayo negara mana yang mau menerima mereka? Nggak ada juga yang bersedia membuka pintu perbatasannya untuk menampung saudara-saudara kaum muslimin Palestina. Maka amalkan saja hadis itu. Berjuang dan berniat untuk terus lebih baik. Maka hijrah yang menjadi aplikasinya pada saat ini adalah memang tadi itu. Kalau kita sebelumnya, maaf ya tadi sudah ada contohnya, masih berbisnis bergelut dengan riba, segera hentikan. Hentikan maksudnya ya hutang lunasi kemudian beralih. Jangan hentikan tidak bayar hutang, salah. Ada orang mengatakan saya mau berhijrah, sudah saya nggak lagi membayar riba. Maaf, utang kalau sudah diokekan dari awal, bayar sebanyak yang kita sudah okekan dari awal. Baru kemudian mulai kehidupan. Nah, ini ada yang salah paham nih. Dia langsung tinggalkan hutangnya. Hutang ditagih di akhirat. Nah, jadi hijrah ini, hentikan berbisnis dengan riba. Mulailah berbisnis secara syariat. Berbisnis secara Islam. Insya Allah Allah berkahi rezekinya. Nah, kalau pekerjaannya selama ini membuat dia tidak bisa sholat berjamaah, ya, bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah kantor yang tidak kondusif untuk mentaati Allah, hijrah. Yakini bahwa yajid fil ardi muraghaman katsira. Dapat di muka bumi ini rezeki pengganti yang lebih banyak sekali insya Allah. Nah, masalahnya yakin nggak dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi surah Nisa tadi tetap berlaku sampai akhir zaman, sampai hari ini. Bahwa siapa yang beralih dari sesuatu yang buruk pindah kepada yang baik, yakinlah Allah berikan ganti ya. Dan disitulah keberkahan. Ya. Ada dalam hadis yang maknanya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Nah, jadi sejalan nih makna hadis ini dengan surah Nisa ayat 100 tadi. Jadi bagi kita Bapak Ibu Saudari yang masih mungkin ada kegamangan untuk ya berpindah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih halal, kepada sesuatu yang mendatangkan ridho Allah SWT, baca ayat ini ya, dan yakini bahwa janji Allah akan kita peroleh insyaallah. Jadi itu lebih kurang konteks yang lebih luas, karena ayat Allah SWT berlaku sampai akhir zaman, petunjuk bagi orang-orang beriman. Tentu tidak sekedar makna pindah tempat atau pindah pekerjaan, pindah dari Mekah ke Madinah, tapi berlaku untuk seluruh perpindahan yang berangkat dari yang tidak baik atau kurang baik atau yang buruk kepada yang lebih baik atau yang lebih diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Irsyad atas pemaparan dan penjelasan terkait bagaimana tadi kita hijrah untuk lebih baik seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Defrina tadi ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Irsyad. Ya, di sini di kolom chat ya, di channel kita di PKS TV Sumbar ada juga pertanyaan Ustadz dari saudara Aryogo Adiguna. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz tentang pendapat yang meminta rakyat Palestina hijrah dulu? Kalau udah jaya baru kembali ke Palestina. Padahal tidak ada hijrah lagi seperti Nabi dulu. Syukron Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertama, tadi kita sudah sampaikan ada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Anggaplah nggak kita pakai hadis ini karena kondisi yang begitu darurat, ya, situasi yang tidak di luar kemampuan. Maka pertanyaan berikutnya, kalau anggaplah pilihannya adalah hijrah,